Saat Fadil dan Nandan sudah sampai di kantor mereka, mereka pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Tama. Aku yakin apa yang terjadi pada perusahaan kita pasti ada hubungannya dengan Tama, ucap Nandan. Ya, aku juga merasa begitu. Tapi lihat saja, nanti aku akan membuat perhitungan dengan dia, ucap Fadil. Nanti saat dia pulang dari kantor kita habisi saja dia. Kalau Tama itu sudah dihabisi pasti tidak akan ada yang bisa menghasut putri lagi, sambung Fadil. Iya, jawab Nandan. Sedangkan kini Tasya dan Ian sudah ada di ruangannya masing-masing. Ian bersama Vian dan Tasya bersama dengan Arya. Arya kini tengah memeriksa dokumen yang seharusnya Tasya periksa. Namun karena kini Tasya tengah sibuk dengan semua makanan tentunya, sehingga Arya lah yang harus mengerjakannya agar tidak terlalu menumpuk nantinya. Sayang, kamu yakin tidak mau? Ini enak loh, ucap Tasya yang tengah menikmati makanannya yang tadi dibelikan Arya. Tidak, kamu habisi sendiri saja, ucap Arya yang masih tengah sibuk dengan dokumen-dokumennya. Tasya yang melihat Arya yang sibuk dengan dokumen-dokumennya pun berinisiatif untuk mendekat pada Arya sambil membawa makanannya. Arya yang memang fokus pada dokumen-dokumennya pun tidak sadar kalau Tasya tengah berjalan mendekat sambil membawa makanannya dan tanpa mengenakan alas kaki. Tasya langsung menempatkan dirinya di pangkuan Arya. Sayang, kamu sedang apa? Tanya Arya pada Tasya yang kini duduk di pangkuannya. Sedang makan, jawab Tasya dengan tersenyum manis pada Arya. Kenapa tidak di sofa aja makannya sih sayang? Nanti kalau kamu jatuh bagaimana? Ucap Arya yang kemudian mencium kening Tasya. Makanya kamu peluk agar aku tidak jatuh, jawab Tasya. Lalu bagaimana caranya aku mengerjakan pekerjaan ini, Hem? Memang kamu mau mengerjakannya sendiri, ucap Arya. Ya, tidak masalah kalau memang kamu tega padaku, ucap Tasya dengan wajah yang ditekuk dan terlihat memelas. Arya pun menjadi gemes melihat Tasya yang seperti itu. Arya pun langsung memeluk Tasya dengan sebelah tangannya dan yang satunya digunakan untuk membuka setiap lembar dokumen yang akan diperiksanya. Ucap Tasya yang mencoba untuk menyuapi Arya. Dengan senang hati Arya pun menerima suapan dari Tasya. Arya dan Tasya pun menghabiskan waktu di kantor dengan bermanja-manja dan tentunya setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Sore hari saatnya untuk pulang kantor. Tasya pulang bersama dengan Ian. Sedangkan Arya dan Vian pergi melaporkan perusahaan Fadil yang ilegal pada pemerintah. Saat mobil Ian keluar dari kantor, ada satu mobil yang sedang mengintai mobil Ian sedari tadi dan akhirnya mobil itu pun mengikuti mobil Ian. Ian, kenapa aku merasa ada yang mendekati kita? Ucap Tasya. Iya kak, aku juga merasakannya, jawab Ian. Dor, 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 dor. Suara tembakan terdengar saat mereka ada di jalanan yang lumayan sepi dan Ian yang menyadari bahwa kini ternyata orang yang mengikutinya. Mereka ingin menghabisi Ian dan Tasya. Akhirnya Ian pun melajukan mobilnya dengan kecepatan yang tinggi agar tidak terkejar ataupun terkena tembakan peluru dari orang yang mengejarnya. Ian sudah berusaha untuk menghindar dari mereka namun tetap saja gagal dan parahnya mereka terus menembaki mobil Ian dan Tasya. Ian, kamu bawa pistol kan? Tanya Tasya pada Ian. Iya kak, jawab Ian dengan masih berkonsentrasi untuk menyetir. Kamu taruh di mana Ian? Cepat berikan padaku, ucap Tasya. Untuk apa kak? Tanya Ian. Tentu saja untuk membalas tembakan mereka. Memang untuk apa lagi? Cepat berikan, ucap Tasya. Tapi kan kak, ucap Ian. Cepat Ian atau nanti kita berdua bisa mati, ucap Tasya. Dengan berat hati Ian pun memberikan pistolnya pada Tasya. Dengan sigap Tasya pun langsung mengambil pesan yang Ian berikan, kemudian dengan cepat Tasya pun membuka jendela mobilnya dan langsung menembak mobil yang mengikuti mereka. Sedangkan Ian yang semakin cemas akhirnya langsung menghubungi Vian. Halo, ucap Vian di seberang telepon saat sambungan teleponnya dengan Ian sudah terhubung. Halo kak, kakak tolong aku dan kak Tasya, kita sedang dikejar seseorang dan mereka pun ingin menghabisi kita berdua, ucap Ian. Dor, dor, dor. Suara tembakan pun terdengar oleh Vian. Ian, itu suara tembakan? Tanya Vian yang mulai panik. Iya kak, itu kak Tasya tengah melakukan perlawanan pada orang-orang itu. Karena mereka terus-menerus menembaki kami, ucap Ian. Baiklah kalau begitu sekarang kamu aktifkan GPS kamu agar aku bisa melacak dan menyelamatkan kalian, ucap Vian. Sudah kak, ucap Ian. Sebenarnya Ian bisa saja menghadapi mereka.
Namun saat ini Ian tengah bersama Tasya. Kalau Ian memilih untuk menghadapi mereka, Ian takut mereka akan melakukan sesuatu pada Tasya. Walaupun mungkin Tasya bisa menghadapi mereka, tapi keadaan Tasya yang tengah hamil membuat Ian takut terjadi sesuatu pada Tasya dan janinnya. Setelah memutuskan sambungan telepon dengan Ian, Vian pun langsung memanggil Arya yang tengah melaporkan perusahaan Fadil. "Arya, kita harus cepat," ucap Vian pada Arya. "Iya, ini sudah selesai. Dan kamu kenapa, Vi? Sepertinya kamu ada masalah," ucap Arya. "Bukan aku. Tapi kita. Sekarang Ian dan Tasya sedang dalam bahaya. Ada yang mencoba untuk membunuh mereka, Arya. Kita harus cepat menyusul mereka," ucap Vian. "Apa?" ucap Arya yang kaget saat mendengar penuturan dari Vian. "Ya sudah, ayo cepat kita pergi sekarang juga, Vi," sambung Arya. Mereka pun langsung pergi menuju titik di mana Ian dan Tasya berada kini. Arya merasa khawatir pada Tasya. Memang Tasya bukan Tasya yang dulu lagi. Setelah mendapat pelatihan dari Ian dan Arya, pasti Tasya bisa menghadapi mereka bersama dengan Ian. Tapi masalahnya kini adalah Tasya yang tengah mengandung, jadi Tasya pasti tidak akan seleluasa biasanya. Sedangkan kini Tasya masih baku tembak dengan orang yang mengejarnya dan Ian. Orang yang mengejar mereka tidak lain adalah orang suruhan dari Fadil. Fadil sebenarnya hanya ingin mencelakai Tama, yang tidak lain adalah Ian. Tapi karena Tasya yang kebetulan memang pulang bersama dengan Ian pun ikut menjadi target. Tapi itu tidak masalah bagi Fadil karena Fadil tidak tahu kalau itu Tasya, tapi yang Fadil tahu itu adalah Putri. "Ian, aku sudah mulai lelah jika harus begini terus. Bagaimana kalau kita tukaran posisi saja?" ucap Tasya. "Tapi itu berbahaya, Kak," jawab Ian. "Tapi aku sudah enggak kuat lagi Ian dengan posisi menembak seperti ini. Lebih baik kita tukaran posisi saja dan kamu yang menembak mereka sedang aku yang mengemudikan mobilnya. Aku bisa kok. Daripada nanti kita yang mati terkena tembakan mereka," timpal Tasya. "Tapi, baiklah kita bertukar posisi tapi dengan mobil yang masih merajuk ya Kakak. Apa Kakak bisa melakukannya? Karena kalau kita berhenti terlebih dahulu kita malah akan tertangkap oleh mereka. Jadi apa Kakak bisa melakukannya?" tanya Ian. "Akan aku coba Ian," jawab Tasya. Mereka pun akhirnya menukar posisi mereka dengan keadaan mobil yang tetap melaju. Walaupun hampir oleng tapi mereka tetap saja berhasil bertukar tempat. Tasya langsung melajukan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sedangkan Ian kini tengah merakit pistolnya kembali. "Ian, bagaimana ini kalau sampai mereka terus mengejar kita?" tanya Tasya. "Aku juga tidak tahu. Dan yang lebih gawat lagi, peluruku hampir habis," jawab Ian. "Cit!" Tasya mengerem mobilnya secara tiba-tiba, sehingga membuat Tasya dan Ian terbentur mobil bagian depan. "Ada apa, Kak?" tanya Ian. "Itu ada mobil yang berhenti secara tiba-tiba di depan kita, Ian. Bagaimana ini mobil yang mengejar kita sudah mulai terlihat lagi," jawab Tasya. "Tapi Kakak tidak apa-apa kan?" tanya Ian kembali. "Aku tidak apa-apa," jawab Tasya. "Ian, jangan-jangan mobil yang di depan adalah mobil milik teman dari orang yang sedang mengejar kita," ucap Tasya. "Ah, tidak mungkin. Mobil yang di depan itu mobil yang sangat mewah, Kak," ucap Ian. Tasya dan Ian pun langsung melihat ke arah mobil itu. Mata mereka pun terbelalak saat melihat orang yang baru saja turun dari dalam mobil yang berada di depan mereka. "Vian," ucap Tasya. "Kak Vian," ucap Ian. Ian dan Tasya saling memandang dan tersenyum. Setidaknya kalau sudah ada Vian pasti mereka akan selamat. Vian langsung membuka pintu pengemudi di mana Tasya duduk. Vian langsung membawa Tasya ke mobil yang tadi Vian naiki. Mobil itu pun langsung melaju dengan kecepatan tinggi saat Tasya sudah masuk ke dalam mobil. Sedangkan Vian masuk ke dalam mobil Ian dan langsung melajukannya. "Akhirnya Kakak datang juga. Aku takut kalau sampai Kakak tidak datang juga pasti aku dan Kak Tasya dalam keadaan yang berbahaya saat ini," ucap Ian yang bersandar di kursi mobilnya. "Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja," ucap Vian. "Tapi siapa mereka ya Kak? Kenapa sepertinya mereka ingin menghabisi aku dan juga Kak Tasya?" ucap Ian. "Tidak, mereka hanya menargetkan kamu saja. Hanya saja kebetulan Tasya ikut bersama denganmu," jelas Vian dan Ian pun mengerutkan alisnya. "Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang, Kak? Dan sepertinya mereka juga masih tetap mengejar kita," ucap Ian yang menengok ke arah Vian yang fokus menyetir. "Kamu tenang saja.
Aku akan membawa mereka ke tempat di mana kita akan bisa menghabisi mereka semua. Jawab Vian yang tersenyum ke arah Ian. Vian pun terus memancing mereka untuk terus mengikutinya dengan sesekali Ian meluncurkan peluru pada mobil mereka. Sampai saatnya Vian menghentikan mobilnya namun Vian maupun Ian tidak ada yang keluar dari dalam mobil. Vian dan Ian sengaja menunggu mereka turun dari dalam mobil mereka untuk menghampiri mereka terlebih dahulu. Sedangkan kini Tasya tengah bersama dengan Arya menuju tempat di mana Vian membawa para pembunuh bayaran itu ke tempat di mana Vian dan Ian akan menghabisi mereka. Arya dan Tasya kini sudah berada di sana. Namun tidak akan ada yang bisa melihat mereka karena Arya dan Tasya berada di dataran yang lebih tinggi daripada Vian dan Ian berada. Arya dan Tasya pun hanya akan menonton aksi dari kakak beradik itu. Para pembunuh bayaran pun keluar dari mobil mereka begitu pula dengan Vian dan Ian. Para pembunuh bayaran itu terlihat begitu bahagia karena mereka merasa yakin kalau mereka akan menyelesaikan misi mereka dengan mudah. Aku tidak menyangka kalau misi ini akan sangat mudah. Aku kira akan sulit karena mereka melakukan perlawanan tadi. Tapi ternyata anak orang kaya semuanya sama saja semuanya tidak bisa apa-apa tanpa uang mereka. Ucap salah satu dari para pembunuh bayaran itu. Hei tuan muda menyerah saja dan jangan buang-buang waktu kami yang berharga ini. Ucap pria itu. Ya benar dengarkan perkataan anak buahku. Menyerah dan kemarilah hantarkan nyawamu sendiri pada kami. Jadi kami tidak perlu repot-repot mengotori tangan kami ini. Ucap pria yang sepertinya adalah bos dari para pembunuh bayaran itu. Vian dan Ian hanya tersenyum simpul mendengar ucapan yang mereka lontarkan. Dan tentunya Vian maupun Ian hanya mendengarkan angan-angan mereka untuk membunuh Ian dan Vian. Hei kalian puas-puaskan saja dulu berangannya. Kami beri kalian kesempatan untuk melakukan itu sebelum kalian kukirim ke neraka. Ucap Ian yang tadinya tersenyum langsung merubah raut mukanya saat menyebut nama neraka. Hahaha dasar bocah ingusan mau mati saja masih banyak laga. Sudah tidak perlu banyak bicara lagi habisi saja mereka sekarang juga. Mereka pun maju untuk menghabisi Ian namun dengan santainya Ian melawan mereka yang berjumlah 5 orang seorang diri. Sedangkan Vian hanya diam menyaksikan pertarungan Ian. Ternyata perkembangannya semakin lama semakin pesat saja. Baguslah setidaknya aku tidak akan terlalu cemas lagi kalau terjadi hal seperti ini lagi. Ucap Vian yang melihat Ian yang terus berkembang dengan sangat pesat. Dan tak butuh waktu lama untuk membereskan kelima orang itu. Dengan hanya waktu kurang dari 5 menit Ian pun sudah mengalahkan mereka. Sekarang kalian katakan siapa yang membayar kalian untuk membunuhku. Ucap Ian yang menginjak dada pembunuh yang sudah Ian kalahkan. Kami tidak tahu. Jangan berbohong padaku atau kalian mati. Teriak Ian. Dasar bocah tengik. Ucap pimpinan pembunuh yang sudah dikalahkan oleh Ian. Pria itu pun mengeluarkan pistolnya dan langsung mengarahkan pada Ian. Dor. Satu peluru pun terlontar dan tepat mengenai kepala. Tapi bukan kepala Ian melainkan kepala pimpinan pembunuh itu. Karena kemampuan kecepatan menembak Vian yang akhirnya membuat peluru Vianlah yang melesat lebih dulu. Lihat pimpinan kalian saja sudah tidak bernyawa. Jadi sebaiknya kalian katakan siapa yang membayar kalian untuk membunuhku. Ucap Ian dengan tatapan yang tajam. Dengar terpaksa pembunuh yang masih sadarkan diri pun mengatakan siapa yang membayar mereka dan menugaskan mereka untuk membunuh Ian. Ampun ampun. Ampun tuan. Baik-baik saya akan mengatakannya padamu siapa yang menyuruh kami untuk membunuhmu. Bagus cepat katakan. Ucap Ian dengan nada tinggi. Yang menyuruh kami untuk membunuhmu adalah pimpinan perusahaan Vatas Group. Kurang ajar. Ucap Ian. Dor. Ian pun langsung menghabisi mereka tanpa ampun. Dan Ian langsung meminta anak buahnya untuk datang dan membawa mayat para pembunuh bayaran yang sudah dihabisi oleh Ian seorang diri. Ian pun meminta anak buahnya untuk membawa mayat para pembunuh itu untuk dikirimkan ke perusahaan Vatas Group yang tak lain adalah perusahaan milik Fadil. Apa maksud Fadil mengirim para pembunuh itu pada kita? Ucap Tasya yang sedari tadi menyaksikan semuanya secara langsung dari tempat yang tidak begitu jauh dari Vian dan Ian. Bukan kita tapi untuk Ian. Jawab Arya. Kenapa untuk Ian? Memang apa yang dilakukan Ian sehingga Fadil ingin membunuh Ian? Tanya Tasya. Ian itu adalah Tama. Dan Tama adalah orang yang menurut Fadil dalang dari kehancurannya dan dia pula lah yang menghasut Putri untuk membatalkan kerjasamanya dengan dia.
Jadi kalau Tama tidak ada maka tidak ada pula yang akan bisa menghalangi dia lagi untuk mengambil keuntungan dari kamu. Jelas Arya, aku tidak menyangka Fadil akan bertindak sejauh ini. Ucap Fadil, tentu saja untuk wanita seperti dirimu dia rela melakukan apapun. Aku pun akan melakukan hal yang sama seperti yang Fadil lakukan. Bahkan aku bisa melakukan yang lebih dari apa yang Fadil lakukan tapi tentunya tidak dengan cara yang bodoh yang nantinya akan menjatuhkan diriku sendiri. Ucap Arya sambil menatap mata Tasya. Gak, kamu tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Aku tidak suka. Ucap Tasya yang memeluk Arya dengan erat. Kamu tidak perlu khawatir sayang. Selama tidak ada yang menggangguku dan mencoba untuk memisahkan kita. Apalagi ada yang berusaha untuk mencelakai orang-orang yang aku sangat sayangi semua itu tidak akan pernah terjadi. Ucap Arya yang membalas pelukan dari Tasya.